Baik, saya lanjutkan materinya. Jadi di bagian sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit atribut di dalam elemen teks gitu, dimana kita sudah coba. Yang terakhir itu adalah alignment, yaitu meratakan paragraf, dimana sudah dicontohkan bagaimana jika menggunakan HTML biasa dan menggunakan CSS. Nah, sebenarnya sudah direkomendasikan menggunakan CSS karena yang HTML biasa itu sudah deprecated, istilahnya sudah usang gitu, sudah tidak digunakan lagi sebenarnya. Nah, Pak, kenapa sih kita nggak langsung ke CSS saja begitu? Supaya kalian tahu dulu nih format dasar dari HTML seperti apa. Sebenarnya di HTML itu ada begitu. Nanti ketika kalian masuk ke dalam CSS, kalian sudah tidak bingung lagi nanti bahwa oh, di dalam HTML dulu ada juga seperti ini, tapi sebenarnya kita bisa gunakan dengan CSS nantinya begitu. Jadi kalian tahu dulu dasarnya, baru kita nanti bahas tentang CSS. Memang begitu struktur pembelajarannya begitu ya. Nah, kalau ini kita lihat yang terakhir kemarin, teman-teman mencoba lorem ipsum begitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi materinya. Nah, kali ini adalah elemen yang dapat digunakan juga pada teks, yaitu anchor atau apa ya? Anchor ya, bacanya anchor gitu ya. Yaitu elemen yang digunakan untuk membuat link ke halaman lain. Jadi seperti seperti link. Jadi dia seperti penghubung antara satu halaman dengan halaman lain. Dimana dengan anchor ini, satu tulisan itu bisa kita sisipkan link. Jadi dia akan menyisipkan satu link nantinya, hingga si tulisan ini bisa membuat halaman web kita tuh pindah ke halaman yang lainnya lagi. Nah, untuk membuat link ini setidaknya ada dua hal yang perlu kita siapkan gitu. Yang pertama, teks linknya apa? Teks linknya apa? Kemudian tujuan linknya apa? Ini ada dua. Jadi teman-teman harus ingat, ada teks link, ada tujuan linknya. Ada teks link, ada URL-nya, tujuan linknya. Nah, untuk membuatnya ini kita menggunakan tag A, buka kurung A dan tutup kurung juga, lalu diakhiri dengan tag penutupnya, yaitu slash A. Jadi garis miring A. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau ada ada isinya begitu. Ini isinya adalah ini teksnya, ini teks linknya, tapi bukan alamat linknya ya. Nah, ini teks linknya, tapi kita harus isi juga dengan alamat linknya. Nah, sedangkan untuk mengisi alamat linknya, maka kita menggunakan atribut href seperti ini. Jadi nanti ada a href ini. Nah, alamat linknya apa? Maaf. Nah, kemudian alamat linknya apa gitu, http apa misalnya, dan seterusnya. Baru tutup nama di sini, halamannya apa misalnya. Yang tadi bisa diklik gitu tulisannya, bisa diklik gitu. Ini tutup gitu kan. Nah, ini contohnya. Nah, kita lihat seperti apa penggunaannya begitu. Jadi misalnya kita buat seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi kita buat a hrefnya ini http www.syscom.ac.id gitu. Kemudian tulisannya adalah website Syscom. Nah, jadi ketika teman-teman mengklik tulisan website Syscom ini, dia akan pindah ke halaman ini, syscom.ac.id ini. Nah, lengkapnya ini teman-teman bisa coba ini. Jadi ini strukturnya struktur biasa, HTML, head, meta gitu kan. Ada titelnya sedikit, lalu bodinya. Nah, isinya itu ada di body pastinya. Ada a atau linknya, hrefnya ini. Ini alamatnya. Kita coba ya. Jadi ini kita kopikan yang baru aja ya. Namanya coba link misalnya. HTML. Ini saya kopikan yang tadi ya.
Oke, ini. Lalu saya coba simpan, kemudian saya panggil gitu ya. Saya panggil di sini. Coba link begitu. Saya buka dengan Firefox misalnya. Oke, nah ini ada linknya, sudah jelas begitu, ada linknya ini. Maka ketika saya klik seperti ini, maka dia akan pindah gitu, ke link yang dituju tadi, www.siskom.untan.ac.id. Maka dia akan mengeluarkan halaman dari link tersebut. Oke, itu ya untuk yang link. Kita lanjutkan lagi. Kemudian di dalam teks juga ada hidden element. Nah, ini juga nggak kalah pentingnya nih hidden element, karena sering juga digunakan hidden element itu. Dia digunakan untuk membuat judul, biasanya judul-judul tulisan di dalam HTML. Nah, hidden HTML itu ada 6 urutan begitu, dimana urutan pertama H1 itu dia tulisannya yang paling besar. Kemudian ke bawahnya H2 sedikit lebih kecil, H3, H4, H5, H6 dan seterusnya. Jadi H1 sampai H6 itu jadi paling besar itu H1. Nanti semakin ke bawah semakin mengecil tulisannya. Jadi teman-teman misalnya kita tambah di sini aja deh, misalnya di sini kita tulis gini H1 gitu. Paragraf 1 misalnya, A2 paragraf 2 misalnya gitu. Bisa loncat H4 misalnya, paragraf 4. Bisa punya H6 misalnya, paragraf 6. Simpan. Saya coba jalankan lagi begitu di sini. Coba jalankan lagi. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi, untuk bisa lihat bahwa paragraf 1 dia paling besar karena H1, kemudian ada H2, ini paragraf 2, ada H4, H6 gitu. Jadi, sesuai dengan urutan penulisannya, maksudnya di sini urutan penulisannya itu H1, H2, H3-nya gitu kan. Kalau H1-nya di bawah, ya dia tetap lebih besar di bawah nantinya. Jadi, sesuai dengan header berapa yang ingin dipakai. Itu hidden element. Kemudian ada juga emphasis, strong, bold, dan italic. Jadi ada elemen yang digunakan untuk membuat tulisan itu lebih tebal dan untuk memiringkan tulisan. Memang ada dua macam di sini, yaitu emphasis dan italic itu sama-sama fungsinya sama. Emphasis itu ya untuk memiringkan, italic juga memiringkan. Sedang untuk tebal itu bisa menggunakan strong dan bold, B gitu. Nah, jadi fungsinya sama saja sebenarnya. Contohnya seperti ini, misalnya kita gunakan ini strong untuk menebalkan gitu kan, kemudian I italic untuk memiringkan, lalu ada B biasa, ini bold untuk menebalkan lagi, lalu ada emphasis untuk memiringkan gitu. Jadi ada dua fungsinya. Ini sebenarnya yang digunakan biasanya yang banyak sekarang itu yang emphasis sama strong biasanya. Dia lebih yang lebih baru dan sering digunakan. Tapi tetap aja I sama B bisa digunakan gitu. Ini biasanya di versi HTML-nya saja. Namun di versi HTML terakhir, HTML5, keduanya sudah bisa digunakan sama saja begitu. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan yang I atau B, mungkin lebih familiar dengan itu karena biasa pakai kayak apa ya, misalnya Microsoft Office ya kan, kalau bold sama italic dia pakai Ctrl B, Ctrl I gitu kan. Atau kalau teman-teman mau pakai emphasis atau strong ya, itu nggak masalah begitu, sama saja sebenarnya. Tapi ingat emphasis dia M gitu, dan strong dia tulis strong. Nah, ini contohnya kita jalankan, kita copy. Ini saya buat baru lagi gitu, misalnya penekanan gitu misalnya, karena kan dia digunakan untuk penekanan kalimat, penekanan supaya dia lebih dilihat gitu. Ini saya tes di
sini. Oke, saya simpan, kemudian saya jalankan ya. Ini saya buka di Mozilla lagi. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat kabar gembira itu kan strong tadi. Lalu ada italic, kemudian ada bold, lalu ada emphasis. Tunggu apa laginya itu. Jadi kombinasi dari keempat atribut tadi. Oke. Nah, kemudian ada underline dan strike through. Jadi underline digunakan untuk efek garis bawah, sedangkan strike through untuk membuat efek seperti mencoret, gitu. Jadi kita bisa buat underline juga dengan U sebenarnya, dan bisa juga membuat strike through dengan ins. Nah, sama juga. Underline itu bisa pakai U dan ins gitu, sedangkan strike through itu bisa pakai S dan del sebenarnya. Nah, ini sama saja dengan kasusnya tadi, I dan emphasis, lalu B dan strong tadi. Jadi dia karena perbedaan versi-versi HTML saja sebenarnya. Jadi kalau versi HTML sebelumnya ada yang bisa mengakomodasi hanya I saja, italic saja, tapi tidak bisa emphasis. Nah, ada di versi HTML terbaru dua-duanya sudah bisa. Begitu juga dengan yang ini, bahwa di versi HTML terbaru dia sudah bisa mengakomodasi semuanya, mau pakai underline, mau pakai ins gitu, mau pakai s, mau pakai del, itu udah bisa aja semuanya. Nah, ini contohnya, kita coba juga ya misalnya. Oke, ini kita kopikan. Ini di sini aja ya, kita ganti di sini isinya. Oke. Sini saya jalankan lagi ini. Nah, seperti ini hasilnya begitu. Bahwa ini yang untuk strike through tadi kita pakai yang ini. Ini yang S yang pertama, strike through-nya S. Kemudian yang garis bawahnya kita pakai ins gitu, tidak pakai U gitu kan. Kemudian rekayasa sistem komputernya kita pakai U sekarang, underline. Yang terakhir kita coret itu pakai del. Nah, kelihatan bahwa ini ada beberapa alternatif penggunaannya gitu. Baik, saya rasa ini untuk video kedua dari teks elemennya. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan elemen-elemen yang lainnya, atribut-atribut lain daripada teks elemen ini gitu. Masih ada beberapa, makanya akan saya potong jadi beberapa video. Demikian, terima kasih.